kita setelah ini akan masuk ke sesi dari ketiga, sesi terakhir yang akan dibawakan oleh Pendeta Dalia Umbu. Namun sebelum itu kita mari siapkan diri kita untuk menyanyikan lagu Setia Sampai Akhir. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu selama hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota dari Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Agak kecil dikit lagi. Jadi seolah tadi dari pujian ini seperti mau doa penutup. Pulang. Mungkin di antara beberapa sudah berharap ini adalah doa penutup. Aduh, Belum. apa tahu aja. Iya. Jadi topik yang dikasih ke saya yaitu setia sampai akhir sesuai dengan lagu tadi ya. Lalu kita akan baca dari Kisah 20 ayat 24. Bisa dilihat di depan, bisa dibaca 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kisah karunia Allah. Ya, ada beberapa tanda yang khusus yang saya berikan. Misalnya seperti tidak menghiraukan nyawaku, kata Rasul Paulus ya. Lalu asal saja aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh siapa? Tuhan Yesus. Ya, kepada untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, ini memang adalah pernyataan Rasul Paulus yang tentu saja juga bisa berimplikasi dalam kehidupan kita. Sisi saya ini hanya memuatkan kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan supaya kita tetap menjaga komitmen drama pelayanan, karena pelayanan itu Bapak Ibu dan Saudara tidak bisa hanya 1-2 tahun. Tidak bisa hanya 1-2 tahun. Tidak bisa kita begitu panas-panas teh ayam gitu ya. Kalau kemudian begitu lama pelayanan ini seumur hidup. Pelayanan ini seumur hidup. Tidak bisa. Oh, saya masih muda melayani Tuhan, begitu berkeluarga tidak melayani Tuhan. Itu juga keliru. Jadi dari remaja seperti kita di gereja baptis ini, dari anak-anak itu sudah melayani, lalu kemudian remaja terlibat pelayanan. Kita pelihara pemuda dia terlibat pelayanan, waktu dia berkeluarga terlibat pelayanan, ya, sampai masa tua terlibat pelayanan. Nah, ini yang benar. Ini yang benar. Jadi pelayanan itu seumur hidup. Jadi setia sampai akhir. Saya melihat beberapa tempat ada jemaat tidak mengerti pelayanan. Orang Kristen lama sekali, ya, dia Kristen lama sekali tapi dia nggak mengerti pelayanan.
yang tidak boleh ada di kita, apalagi kita sebagai jemaat gereja baptis yang memang hari ini dalam ruang pembekalan ini dia dengan sangat detail sekali tadi dan sudah menyampaikan berkaitan dengan hal-hal praktis di mana kita sebagai pelayan memperhatikan penampilan, kemudian mempersiapkan diri dan sebagainya. Nah, saya lebih kepada komitmen kita untuk jaga hati supaya kita setia sampai akhir. Izinkan saya juga menyarankan, kalau tanda petik, kalau Anda sebagai pemuda sekarang, carilah pasangan juga yang melayani Tuhan. Sebab kalau pasanganmu nanti tidak melayani Tuhan, maka kamu yang sekarang lagi berapi-api begitu nanti menikah menjadi tidak melayani lagi, ya, tidak melayani. Jadi hari ini adalah kesempatan untuk kita disegarkan sama seperti Rasul Paulus. Aku melayani sampai garis akhir. Lalu kemudian fokus Rasul Paulus bukan untuk mempertahankan hidup. Yang penting baginya ialah bahwa ia menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Jadi fokus Rasul Paulus itu bukan hanya untuk mempertahankan hidup, tapi bagaimana dia bisa menyelesaikan pelayanan yang diberikan kepadanya. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh apa? Hidup maupun mati. Ini luar biasa Rasul Paulus. Jadi saya juga berharap anak-anak muda kita para pelayan ini juga punya komitmen ini, mengalir dan mengaruhi hidup kita juga. Jadi kita sama seperti pernyataan Rasul Paulus, Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Berarti bagaimana Kristus dimuliakan? Yang melalui hidupnya seperti melayani Tuhan. Berikut, bagi Paulus, hidup dan pelayanan bagi Kristus adalah sama dengan perlombaan yang harus diikuti dengan kesetiaan mutlak kepada Tuhannya. Beberapa ayat bisa diperhatikan. Hidup adalah Kristus, mati adalah untungan. Jadi teman-teman sekalian perhatikan yang baik. Bagi Paulus, hidup dan pelayanan bagi Kristus sama dengan perlombaan yang harus diikuti dengan kesetiaan mutlak kepada Tuhan. Saudara, sampai garis akhir ketika kita kalau Paulus dia kadang-kadang menggunakan analogi petinju. Petinju tidak petinju sembarangan, saya sebutnya. Olahraga yang berusaha untuk mencapai garis akhir. Jadi analogi-analogi itu dibuat oleh Rasul Paulus untuk menegaskan bahwa di dalam dia melayani Tuhan betul-betul dia harus punya tujuan, dan tujuannya itu tercapai. Itu kehendak Rasul Paulus. Jadi bukan berarti pelayanan kita melayani hanya untuk meramaikan, bukan. Jadi kita punya tujuan. Tuhan dimuliakan melalui hidupku dan mati. Jadi ditanamkan mulai hari ini, ya. Tuhan dimuliakan melalui hidupku dan mati. Wah, kalau begitu kita tidak akan buka ruang kesombongan. Ya. Nah, kalau kita tadi misalnya dia tadi singgung ada rok mini misalnya. Apakah dengan rok mini itu Tuhan dimuliakan, misalnya seperti itu. Tapi kalau dia bilang mulia, oh ini dimuliakan. Jadi kalau dia begitu, iya. Tapi kita lagi bukan jadi sandungan, ya. Jadi menurut dia mungkin memuliakan Tuhan, tapi bisa jadi sandungan bagi orang yang melihatnya. Begitulah kira-kira ya. Lalu kita sekarang mau bagi cepat. Cepat, kalau saya kan cepat. Iya. Mari kita diagnosa pelayanan kita. Pertama, apa korelasi pelayanan ibadah dengan penginjilan? Siapa yang mau jawab? Apa hubungan pelayanan ibadah? Teman-teman ada WL, ada singers, ada pemain musik yang jago-jago. Apa hubungan pelayanan mereka dengan penginjilan?
Catat saya 5 ya. Iya. 5 ya. Ayo Mesti guru keras lagi ini. PAUD. Ayo guru PAUD. Ya, oke, Baby. Korelasi ya, berarti hubungannya pelayanan ibadah mungkin salah satunya adalah pertama kita harus menjadi gereja yang dulu ya. Kalau kita hidup kita pun menjadi berkat buat orang lain di dalam pelayanan, sebelum kita melayani Tuhan, kita pastikan hidup kita menjadi berkat juga buat sesama. Disitulah ada penginjilan, ketika orang lain melihat kehidupan kita, ada kasih Kristus, orang lain pun dapat mengenal Kristus lebih dalam melalui pelayanan kita. Haleluya. Iya. Tepuk tangan. Oke. Sama muridnya. Mahatma Gandhi. Bener nih pelajaran sekolah minggu nih. Seorang Mahatma Gandhi, dia tidak cari Kristen. Karena waktu dia datang ke gereja di India, orang katanya ya, waktu dia datang ke gereja, penerima tamu tidak ada senyum sedikit pun. Padahal dia tahu, Mahatma Gandhi itu tahu kalau orang yang hidup di dalam Kristus penuh kasih, murah senyum, sukacita. Tapi waktu dia datang ke gereja, kok dia nggak lihat semua seperti yang Kristus sampaikan. Nah, dia putuskan tidak jadi Kristen. Nah, itu Mahatma Gandhi. Tapi dia bilang, saya ikuti ajaran Yesus, tapi saya nggak mau jadi Kristen karena di dalam gereja dia tidak melihat orang senyum. Nah, bayangkan kalau orang yang menerima tamu itu senyumnya, mari selamat datang Pak, senang sekali Bapak bisa datang hari ini. Dia bisa mengatakan seperti Pak Jaya, saya mau bergabung di gereja ini. Jadi saya kira pelayanan itu korelasinya dengan penginjilan di situ. Kalau pujian-pujian, kalau saudara menyanyikan pujian, dan saudara benar-benar diberkati dengan pujian itu, lalu saudara menyanyikan juga, membawa orang-orang yang hadir itu menikmati pujian itu. Orang itu dia akan kembali lagi. Mungkin dia akan berkata, lagu yang dinyanyikan pada minggu tanggal sekian, lagu itu kalau diulang lagi, saya tidak tahu baiknya dari mana karena dia bukan orang baptis, cuma lagunya itu sangat mengena bagi dia. Jadi melalui pujian, pelayanan kita itu bisa menjadi ruang penginjilan. Orang bisa disentuh hatinya, perasaannya disentuh, bahkan bisa kepada keputusan untuk mau menerima Yesus karena pelayanan kita. Stephen Todd pernah bilang begini, kalau kita memimpin pujian atau kalau kita menyanyi, Tuhan yang mendengar kita. Jadi seolah-olah Stephen Todd membayangkan Tuhan sedang duduk di tatanya. Pada saat kita menyanyi, seorang WL pimpin pujian, Singas menyanyi, main musik luar biasa, kita juga menyanyi menikmati lagu itu. Kita menyanyi menikmati lagu, tidak harus tepuk tangan. Kemudian tadi saya setuju. Jadi Pak Petrus Mariono bilang kalau kita tidak mungkin anti dengan tepuk tangan, tepuk paha aja. Gini aja kalau mau anti tepuk tangan, atau kalau enggak mejanya. Apa-apa, kalau memang itu yang nyaman bagi kita. Orang baptis itu kadang-kadang kan paling ini dengan tepuk tangan, baru belakangan ya, saya tepuk tangan, nggak apa-apa, tepuk paha atau tepuk meja, atau mungkin dengan irama kita mungkin yang pelan-pelan, terserah dengan gaya kita. Tapi yang Stephen Todd mengatakan, pada saat kita menyanyi, pimpin pujian, Tuhan sedang mendengar kita, Tuhan sedang menikmati pujian kita. Pada saat firman Tuhan disampaikan, kita yang sedang mendengar Tuhan berbicara. Saya kira ini bagus kan? Karena firman Tuhan, kita setuju kan ini adalah firman Tuhan. Ini wahyu dari Tuhan. Jadi pada saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan berbicara, kita dengar. Jangan seperti tadi, Budia kasih contoh, main musik, Tuhan sudah dengar kita. Giliran Tuhan berbicara, kita tidak mau dengar. Egois amat. Saya juga pernah bilang kepada seksi acara, kita ini tidak kekurangan pelayan atau jadi saya menyampaikan kepada
tim. Kalau yang melayani WL, singers, jangan dia melayani baru dia datang. Ya. Jadi dia mesti datang beribadah lalu kemudian dia dijadwal. Jadi jangan sampai seolah-olah kita Makassar ini kekurangan pelayan. Ya. Bahkan pendeta Jumali, sekarang saya menggunakan pendeta Jumali, dulu saya bilang Bapak Jumali. Sekarang pendeta Jumali bilang di Baptis Trainer. Baptis Trainer itu salah satu gereja yang selalu menggunakan NP dari dulu. Tadi juga ibadah kemudian NP semua. Karena Pak Jumali bilang, kalau yang pimpin pujian itu satu orang dan memang profesional, tiap minggu dia juga nggak apa-apa kata. Sampai segitunya. Sampai segitu. Tapi kita Makassar ini banyak sekali. Target hari ini 40 orang. Jadi banyak kemampuan-kemampuannya. Jadi saya mendorong teman-teman sekalian, mari kita siapkan diri dengan melayani Tuhan, beri yang terbaik. Biarlah melalui hidup dan matiku Tuhan dimuliakan. Mesti itu dulu. Mati dan hidupku Tuhan dimuliakan. Pada saat aku memuji Tuhan, memimpin pujian, menyanyi, memainkan musik dengan karunia, bakat dan kebolehan yang Tuhan titip kepadaku, Tuhan dimuliakan dan Tuhan menikmati. Ya. Dan kita juga mendengarkan Tuhan saat Dia berbicara. Pertanyaan kedua, tadi ya, sudah ibu itu berapa tadi ya? Pertanyaan kedua, apakah ada korelasi hubungan ya pelayanan ibadah Baptis Mekarsari dengan pencapaian visi dan misi gereja kita? Apa hubungan? Jadi pelayanan ibadah kita semua dari depan sampai ke belakang, apa hubungan dengan pencapaian visi dan misi gereja kita? Ada yang tahu? Halo? Ya, kalian berani? Ibu Ika yang katakan. Oh, Emang dosen mau masih pertanyaan luar biasa. Apa hubungan? Ibadah yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan dengan visi dan misi gereja kita. Kalau kita nggak tahu hubungan ini, Ibu Siska. Jika ibadah kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan tuh pasti ada di situ. Jadi jemaat ketika menjalankan visi dan misi itu akan berjalan dengan baik dan pasti tercapai. Misi yang tercapai apa? Membawa jiwa. Oh, Ibu Siska apa lagi? Perhatikan baik-baik saudara. Setiap kita yang melayani, baik saya sebagai yang menyampaikan firman Tuhan maupun saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan, ingat visi dan misi kita ini merupakan makanan kita, harus menjadi darah daging dalam hidup kita. Ya. Bagaimana ketika saya melayani, saya sedang melayani dan menjalankan visi gereja yang misioner. Bagaimana ketika saya melayani, saya menunjukkan kalau saya mengasihi Tuhan dan sesama. Bagaimana ketika saya melayani, saya sedang memuridkan melalui pujian yang saya sampaikan. Jangan pula malah WLC nggak tahu lagu, bagaimana memuridkan. Ya. Jadi melalui pelayanan kita sedang mengajari, kita sedang membimbing. Saya kira itu. Oke, berikut. Apakah ibadah merupakan pengalaman yang membangkitkan inspirasi bagi jemaat? Ini gampang. Dalam menyusun soal, ada yang tingkatannya sulit, ada yang tingkatannya sederhana. Memang harus diselang-seling, tidak boleh semuanya sulit. Nah, untuk yang gampang ini, Ica. Silakan Ica. Apakah ibadah merupakan pengalaman yang membangkitkan? Maju dulu, Ica. Asik kalau Ica maju. Maju dulu. Maju dulu sini. Kasih mic-nya. Silakan. Apakah ibadah merupakan pengalaman
yang membagikan semangat atau inspirasi bagi jemaat? Iya Pak, jawabannya iya, membangkitkan inspirasi dari pengalaman ibadah kita. Kayak contohnya misalnya dari ibadah nih Pak, contohnya saya ya, kalau misalnya kayak ngaji Siska gitu mempelajari jadi WM gitu, itu menginspirasi saya supaya oh iya Pak Siska bisa, berarti saya juga harusnya bisa seperti itu. Mau belajar tuh kayak gitu. Nanti dicatat ya. Minggu depan ya. Ibadah Minggu depan langsung. merupakan pengalaman yang membangkitkan inspirasi bagi jemaat. Semua orang percaya itu harus melayani. Jadi ketika kita mempertontonkan kemampuan, kebolehan, bukan dalam kesombongan, itu akan mempengaruhi orang lain. Saya juga mau dipakai Tuhan seperti ya. Mungkin Angel mungkin berpikir waktu dia singgah kan, ya, Tuhan saya juga mungkin pengen jadi WL. Begitu dia tampil WL kemarin, bagus kan? Ya, bagus kan? Nah, itu kira-kira. Jadi berarti apa? Ibadah itu merupakan pengalaman yang membawa kita kepada satu semacam semangat, gairah. Begitu kira-kira. Jadi jangan sampai ibadah kita monoton, ya. Jangan sampai ibadah kita monoton, begitu mengalir begitu aja dari tahun ke tahun begitu aja. Kita mau dinamis. Amin. Amin. Ya. Kita mau mengajak melalui pelayanan kita. Saya bersyukur. Sedikit kesedihan. Sadik di Mekarsari itu mulai tampil melayani Pak Tommy memberikan kesempatan bagi dia. Padahal di Citra ini di sekolah dia main musik. Bahkan saudara kalau mau dengar suaranya, dia bukan hanya bisa memainkan musik, tapi suaranya ini keren. Tampillah seperti promosi Citra Berkat itu dia dipilih untuk promosikan sekolah Citra Berkat dengan menyanyikan satu lagu ya. Saya kira lewat itu dia mirip banget dengan bapaknya. Gua jatuh tidak jauh dari jatuhnya. Pakai sadik WL. Oh coba. Ya. Iya. Yang saya tadi itu inspirasinya, Pak. Kalau saya juga kalau lagu ku masuk Muhammad Kudus. Itu aja itu lagu yang begini. Iya, waktu dulu sekolah teologi ada ujian untuk musik gereja. 2 lagu. Jadi ku mau cinta Yesus sama ku masuk Muhammad Kudus. Itu saya hafal. Pada saat praktek saya dapat B. Tapi hanya 2 lagu itu. Tapi sekarang ku masuk Muhammad Kudus, kalau saya mainkan gitar, mungkin Sari kalah. Kalau soal menjiwai lagu itu, karena saya nggak hafal. Menjiwai. Tapi kalau sudah ganti lagu udah nggak bisa. Tapi Tuhan tahu kalau saya memang nggak bisa. Oke, makasih Cak. Terakhir, apakah Anda ingin kamu mau tanya? Nanti dapat coklat. Mungkin mau tanya aja kan dari yang tadi kali pelayanannya. Ya. Kayak misalnya mungkin yang tadi Ibu Dia bilang kalau misalnya banyak orang yang kayak menyepelekan persembahan gitu ya. Maksudnya boleh nggak sih kalau misalnya kita lagi persembahan gitu, tapi ada kayak ini kayak diatur lagi sama
orang kayak gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh nggak sih kalau persembahan? Kayak diaturnya tuh kayak misalnya kita kan sudah menjalankan nih persembahan. Terus misalnya dalam pertengahan kita kayak oh jangan ntar harus kayak gini gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Misalnya kita sudah menjalankan gitu. Cuma pas pertengahan Pertengahan artinya udah di tengah-tengah iya, gitu. Oke, iya. terus? Pertengahan kita oh harus kayak gini loh gitu. Boleh nggak? Ini kali maaf ya, coba. aku nih mungkin baik ke ya, Tapi coklatnya untuk dia. Iya. Iya. Maksudnya aku cuma mau nanya. Gak Iya. apa-apa. Jadi gini Boleh memang. nggak gitu? Ya, ya, Jadi ya. memang satu waktu aku juga pengen ngasih masukan buat yang petugas. Jadi kadang persembahan ini setiap minggu kadang suka beda-beda teknik caranya. Nah, jadi mungkin di depan belum diarahin, misalkan gini. Nanti setelah ke depan, setelah itu semua jangan duduk dulu, bisa seperti itu kan. Terus atau nanti kantongnya tetap dipegang ya. Nah, seperti itu. Jadi aku memang pernah bilang sama Feli, gimana kalau Jangan ke atas gitu, jangan ke atas. Maksudnya siapa kemarin tuh aku sama Sherly gitu. Jadi kan aku kan jauh sama Sherly juga buat ngomongnya itu susah. Jadi pas di depan, apalagi pas pendeta tamu, pas aku di depan tuh kayak depan gitu kayak nggak enak aja dilihatnya gitu. Aku Iya. Baik. Saya tangkap. Jadi memang ini usulan nih. Jadi usulan. Jadi bukan pertanyaan. Jadi usulan dari Feli adalah harus ada peraturan kepada yang membawa kantong persembahan. Jadi saya memberikan jawaban untuk usulan itu adalah tanggapan ya. Jadi yang membawa kantong persembahan orang itu sudah ditentukan, tentu juga seragamnya juga kita usulkan. Waktu dia menjalankan mungkin bisa dimulai dari atas. Nah, dimulai dari atas. Begitu ambil langsung dari atas mulai. Begitu turun. Nah, saya pernah amati selama ini yang memimpin pujian WLC sampai musik, mereka tidak memberikan persembahan seperti yang saya lihat. Mungkin saja pada saat tutup mata mereka memberi, tapi seringkali tidak dijalankan ke depan. Karena mereka sedang main. Mungkin bisa diatur pada saat mereka sudah tidak main, mereka bisa datang menaruh di, atau mungkin disiapkan satu kotak sendiri buat mereka. Nah, pada saat datang saya lebih setuju karena ada doksologi kan. Doksologi itu saya juga sangat diberkati. Jadi yang pegang persembahan yang bawah itu dia pegang, lalu kemudian berkati persembahanku. Saudara, bukan hanya saudara yang memberi persembahan, saya juga beri persembahan. Karena itu saya sedang mengatakan kepada Tuhan, berkati persembahanku ini Tuhan. Ya. Hati saya berkata bahwa ini pemberianmu Tuhan, jadi saya berikan, berkati Tuhan. Jadi saya selalu angkat tangan supaya ya, apa yang kita berikan itu setiap rupiah itu, ya itu berkenan kepada Tuhan. Dan juga tentu yang saudara-saudara berikan juga itu doakan juga melalui nyanyian doksologi itu. Jadi dipegang, selesai doa itu baru diletakkan. Ya, baru diletakkan. Barangkali begitu. Jadi kalau ini aturannya atau yang kita sepakati, berarti udah, itu aja udah, itu yang dilakukan. Jadi jangan berbeda-beda yang menyebabkan muncul pertanyaan ini, ya, muncul usulan ini. Begitu kira-kira ya, Feli bisa menjawab? Iya bisa. Mungkin sebelum kayak pelayanan itu mungkin persembahannya iya briefing dulu. Iya, kasih tahu Yang ke nih. atas yang ke depan. Baik, berarti ya, tadi usulan Budia semua harus ke depan. Tapi kadang nggak dikasih tahu kalau misalnya ntar ke atas siapa yang doa siapa. Itu Oh, tadi yang doa siapa? Iya, Yang ke atas member. koordinasi ya. Ya. Jadi memang itu seharusnya ketika kita briefing itu Naik ya? ikut naik. Harus Beberapa waktu itu memang selalu nggak pernah naik gitu. Ketika mulai pada memang Suka harus datang seperti itu. Oh iya, kok telat Jadi nggak? yang Iya, kadang ada yang telat, kadang ada yang ke Indomaret. Ya. nah nanti kan di situ juga setelah selesai kumpul lagi setelah ada evaluasi. Ya,
Oke, jadi Pak Ketua menjawab, Ibu Siska, apa kan? Mungkin ini Pak, karena dianggap cuma minta anak Aku sama aja dia. padahal ya apalagi posisinya nih yang di tengah-tengah sih Pak, suka kadang sama-sama udah kasih terus dikasih kantong lagi sama ambil sama ya. terus ada yang juga udah nyampe yang itu yang Dengan karena apa? udah habis dari atas jadi ketinggalan di belakang gitu ya. Saya perhatikan Ditungguin dulu berarti. jadi ya, teknisnya kayaknya lebih bagus kalau nungguin dulu nunggu yang di atas dulu Oh, kali. tunggu yang di atas dulu ya. Baru keluarnya, maksudnya baliknya Jaminan bareng. gitu loh. Ya, baik. Bahkan kadang-kadang saya bisa mengusulkan sesuatu yang barangkali saudara-saudara mungkin kurang setuju dengan kata-kata saya, ke depan. yaitu ya ke depan. Kasihan ya. Tapi ini belum keputusan. Kenapa? Tidak boleh ada pengambilan persembahan. Setiap kali dia kantong di belakang. Jadi jemaat datang sebelum ibadah dia kasih, atau sesudah ibadah dia pulang baru dia kasih, silakan. Tapi ini belum keputusan. Jadi saya harus bicara dengan perancang. Jadi kalau memang lalu lintasnya kurang, taruh aja kotak situ. Nah, kotak itu masukin aja. Masukin aja sebagian aja. Doksologinya Nah itu dia. Berarti saya. Sekali lagi ini kan baru pemikiran saya, ya kan? Tetapi kalau memang kita menimbang dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, tidak apa-apa juga. Tapi saya mau, saya sedang membaca buku tentang bukunya John MacArthur berkaitan dengan memberi. Jadi kalau kita punya kesadaran memberi, nggak harus diedorkan juga, pasti kita memberi. Itu udah jiwa kita. Makanya ada yang menarik ini sedikit, namanya pengembangan pikiran ini. Ini namanya pengembangan pikiran. Kalau kita punya uang, 4 hal yang harus kita perhatikan. Perasaan kita terhadap uang itu, ya. Cara kita mendapatkan uang itu, ya. Lalu kemudian cara kita mengeluarkan uang itu, dan cara kita memberikan uang itu. 4 hal ini luar biasa sekali. Luar biasa kan. Tapi saya tidak membahas di sini secara detail karena waktu ya. Saya dikasih waktu sampai jam 5 ya. Jam 6 ya. Oke. Habis. Tuh. Ya, ada yang mau tanya? Oke. Oke, siap. Tentang pelayan nih Pak. Ya. Kalau misalnya memang ada jemaat yang mau berkehendak mau ikut ambil bagian dalam pelayanan, tapi dia tidak istilahnya belum bisa apa-apa gitu kan. Dan itu apakah jatuh atau gereja mau memperlengkapi, kayak misalnya dia main musik, kita bantu bikin workshop musik, kita kasih dia les musik atau bagaimana cara yang baik, tapi dari awalnya dia nggak bisa apa-apa gitu, tapi dia malah Nah, kalau pertanyaan yang gampang ini, Pak Tony jawab. Ayo Pak Tony. Apa? Lumayan. Satu lagi nih, cuma yang Harusnya dapat 2 ya. satu lagi enggak? Yang bukan anggota enggak? Boleh enggak gitu? Soalnya kalau ini pertanyaan ini harus bosnya yang jawab. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaan. Ulang aja. Kalau ada, sudah kasih tahu. Jadi kalau ada jemaat ini belum bisa apa-apa, tapi dia punya kerinduan untuk melayani. Nah, apakah? Silakan. Jadi gini, di program saya ada namanya pengembangan talent. Ya. Pengembangan talent itu setiap waktu. Artinya ketika ada yang melayani, kita ada tim juga akan melihat. Misal ketika dia pengen main gitar tapi memang bukan basicnya di gitar, bukan talentnya di situ. Makanya pentingnya ini saya fokus lagi sekolah minggu. Pentingnya di sekolah minggu. Sekolah minggu itu mengetahui muridnya masing-masing bisa melaporkan ke pengembangan talent. Saya kerja sama dengan sekolah minggu. Ini bagusnya di sini. Nanti kita akan lihat. Kemudian apakah dia punya semangat, apakah dia punya keinginan dan komitmen dengan talentnya, itu akan kita terus kembangkan. Jadi bukan kita paksakan ketika dia pengen main gitar tapi memang nggak bisa, itu nggak bisa karena setiap
Tapi kita bisa melihat itu. Kenapa setiap dari saya, dari Michael atau yang lain itu selalu sampaikan, coba cek masing-masing, misalnya di bawah media koordinator yang saya, ketika dia jadi singer, dia kan sudah ada chemistry dengan WM. Ini bisa nggak dia akan jadi WM? Itu ada salah satu pemahaman juga. Saya Cynthia ketika di multimedia ada yang lain, dia kan Michael misalnya, Sadik sudah mulai confirm nih di kita. Kita lihat lagi, ternyata yang main bass ini cuma di saya aja. Kita berpikir juga, coba kita ajarkan. Kemarin itu saya coba Sadik pegang bass di sekolah minggu. Bukan berarti Sadik harus pegang bass di ibadah. Memang di sekolah minggu ya harus satu dulu, itu tidak doa. Itulah namanya proses. Jadi mulai itu kita ada pengembangan jalan. Luar biasa. Gereja Baptis Mekarsari luar biasa. Apa lagi? Ya, Ibu Mulia. Tadi kan itu mengenai apa? Dia pengen melayani tapi walaupun dia belum punya kemampuan, tapi dia mau. Itu saya setuju. Banyak orang punya kemampuan yang luar biasa, tapi dia tidak mau melayani. Lebih bagus kita tidak punya kemampuan, tapi kita mau dipakai Tuhan. Nanti Tuhan menolong kita, memperlihatkan kita. Lalu pertanyaan saya yang berikut, apakah dibolehkan di gereja Mekarsari ini melayani mungkin guru sekolah minggu, singers dan lain sebagainya, walaupun dia belum anggota di gereja Mekarsari? Oke. Kalau yang gampang ini saya yang jawab. Kembali ke topik. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Yang melayani itu orang percaya. Jadi yang melayani Tuhan, setiap orang percaya diberi ruang untuk melayani. Tentu kita sebagai gereja kita bisa melihat tingkat kepercayaan seseorang itu. Nah, itu dia. Jadi kita tidak bisa lalu kemudian, oh saya percaya Tuhan kok, ya kan, lalu kemudian kita langsung kasih dia pelayanan. Jadi walaupun memang Alkitab terkatakan siapa yang percaya kepada Tuhan, dia mendapat karunia rohani, maka dia dapat melayani Tuhan. Jadi kalau di gereja kita, setiap orang percaya berhak untuk melayani. Nah, bidang pelayanannya tentu disesuaikan dengan karunia. Begitu kira-kira. Oke, bisa menjawab ya? Oke. Ya. Tahan udah pocong tadi, nggak usah lagi. Tahan dulu, Jay dulu. Kalau Jay kasih berapa? Kalau Jay kasih. Modalnya balik ke persembahan lagi, Pak. Persembahan itu orang-orang yang beri persembahan itu beda. Ya. Petugas kan agak sering bingung persembahan kalau disodorin gitu, tapi nggak persembahan gitu, Pak. Ya. Soalnya kalau mau persembahan juga balik ke tas dulu ngambil, itu boleh nggak Pak kalau persembahannya petugas tuh habis selesai ibadah? Wah. Nah, ya saya setuju. Doksologi lagi ya. Ini yang sebenarnya gagasan ini yang kita tunggu. Iya. Ya kan? Karena besok WL ya. kalau ditampung Pak Ketua, jadi nanti di briefing timnya yang main musik di depan, mereka siapkan persembahan. Bisa juga kalau menurut saya sebelum mulai ibadah kasih dulu. Asal yang jalankan persembahan, asal yang jalankan, misalnya kalau yang jalankan persembahan, jangan kosongin dulu. Siapa tahu ada jemaat yang sudah kasih duluan. Nah, gitu. Jadi pokoknya yang petugas persembahan nggak usah cek bagian dalam. Pokoknya kemarin di Gadis Bogor, kantongnya kan begini, masih sudah jalankan persembahan berapa bulan, jalan persembahan. Kemudian dia edarkan, jadi dia tutup begini. Wah, dia tutup begini kan, jadi aja kalau orang kasih persembahan kan kelihatan. Yang ada itu kan begini kan.
Tapi ini anak Papua ini. Si siapa ini? Si Sanobi. Dia datang ke saya dipegang begini. Wah, sampai akhir saya mesti kelihatan masukinnya. Tapi kita Mekarsari nggak begitu. Jadi baik. Pahan sebelum. Pahan, silakan Pahan. Pak. Ini saya mau kasih masukan aja. Oh, masukan. Atau multimedia. Ya. Jadi saya lihat itu seperti adanya Pak Guadi ya, mungkin belum begitu paham masalah komunikasi laptop ini ya. Jadi kalau bisa ya memang harus dikasih tahu dulu. Nanti jangan sampai seperti yang beberapa minggu yang lalu. Ya saya lihat kayaknya dia tersinggung sampai orang tuanya kan dekat saya kayaknya ngomong. Nah itu yang menjadi permasalahan. Iya. Yang pas yang masih ya sama Sandra. Iya. Yang tersinggung Gladysnya atau orang tuanya? Bisa aja lah Gladysnya sama orang tuanya. Disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Memang tolong bagi kita semua yang melayani Tuhan, jangan buka ruang tersinggung. Betul ya? Jangan buka ruang tersinggung. Saya kira tadi dari Pak Tumi bisa menjawab. Yang multimedia, tadi materinya Ibu Dia ada juga. Yang multimedia juga perlu dilatih, ya, perlu dilatih juga supaya dia bisa paham. Yang pegang multimedia ada Gladys, ada Daniel, ada si Desra ya. Sela. Jadi mungkin Cynthia perlu latih mereka mungkin Sabtu atau bagaimana mereka bisa cara mengoperasikan. Makanya begitu Pak. Jadi ini masukan yang baik dari Pak. Oke. Ada lagi? Ya, Jay. Ini coklatnya cukup kan? Coba karena pertanyaannya penting silakan. Ini mau ngomongin dress code. Hah? Dress code? Ya. Silakan. Ini perwakilan ini yang mau nanya tapi gak berani jadi. Julia dong. Julia. Udah. Julia. Kalau mau dapat coklat. Maju. Ya, Julia. Ayo Julia. Gitu. Ya. Mau kasih masukan aja sih Pak. Masukan. Ya, kan kalau setiap kita pelayanan itu kita ditentuin nih dress code-nya apa dan dikasih tahunya biasanya H-1 bagi badan. Bisa nggak kalau misalnya untuk pelayanan itu dress code-nya dikasih tahu seminggu sebelumnya dan kita bisa Masih keluarga. Saya kira, tolong tepuk tangan sekali lagi. Ini saya kira penampilan kita juga harus dipersiapkan. Saya setuju. Jadi penampilan kita juga harus dipersiapkan. Jangan sampai ke pesta kita penampilannya diatur demikian rupa, tapi giliran ke gereja atau apalagi melayani, jangan. Jadi kalau usulan dari Julian itu saya setuju sekali, seminggu sebelumnya kasih tahu. Dress code kita minggu depan ini dikasih tahu. Saya tadi sedang menunggu, jangan sampai pertanyaan gereja tolong siapkan dress code. Iya, kalau itu memang berat. Terima kasih Julian. Ada lagi yang mau tanya? Ayo. Satu dua pertanyaan lagi. Sasha, mau tanya? Mereka ini paut belum ada. Iya nih betul. Belum tahu. Tadi udah ditanya yang bukan anggota pun boleh melayani. Ya kan Pak? Boleh. Iya. Jadi jangan takut. Mereka udah terlibat pelayanan. Udah ngajar sekolah minggu. Udah main musik rabo ya kan? Iya main musik. Si apa? Rika yang ragu setia main musik. Karena dia main musik ragu kasih coklat. Dia datang. Kalau si Roslyn Ngajar sekolah minggu. ngajar sekolah minggu kasih juga. Siapa yang belum? Yang belum siapa? Yang belum siapa? Jevan belum
Jevan itu salah satu remaja yang cepat dipakai Tuhan melayani. Selama Jevan melayani di Gereja Baptis Makassar ini, apa kesan Jevan? Senang. Luar biasa. Bisa dijelaskan sedikit kesenangannya? Gimana kira-kira? Kok kamu bisa ambil kesimpulan senang itu? Coba dijelaskan. Ya, senang aja bisa melayani Tuhan. Kasih. Jadi senang aja bisa melayani. Ada saran kamu untuk teman-teman yang lain? Saran. Masukan. Saya punya bakat melayani Tuhan yang lain aja. Gak usah takut. Melayani Tuhan nggak usah takut. Ya, melayani Tuhan nggak usah takut. Luar biasa. Terima kasih Pak. Keyboard sama kita. Jojo maju. Jojo maju. Kamu udah Posnya aja belum loh. Saya cuma ngasih doang. Sebenarnya saya dari awal udah mau nanya Pak. Karena dia yang mau nanya, jadi saya nggak mau nanya ke dia. Untung dia yang mau nanya. Kalau kan pertanyaan saya sulit. Luar biasa. Ya, silakan. Bagaimana? Ini agak Pak, agak komplikated sih Pak ya. Bagaimana jika seseorang itu hingga dia percaya Yesus ya, maksudnya dia percaya Tuhan Yesus. Bagaimana jika dia sampai akhir hayatnya tidak berhasil atau tidak membawa satu jiwa ke dalam gereja? Apakah dia nanti masuk surga atau Harusnya papinya Jojo yang jawab. Pak Jaya nggak dapat coklat lagi, cuma bantu saya jawab gitu kan. Ya, jadi jangan kalian lagi jago main badminton. Coba jawab. Jadi pertanyaannya, ada orang sampai mati tidak bawa satu jiwa pun, apakah dia masuk neraka kata? Enggak. Selama dia percaya dan terima Yesus pasti masuk surga. Tetap masuk surga kalau pertanyaannya sama itu. Cuma dia hanya nggak bawa jiwa aja. Makasih Pak Jaya. Baik. Ya. Michael. Kasih yang sulit. Michael sini. Kasih yang sulit. Dengan lu nanya tahu. Jadi jawaban Pak Jaya tadi tepat sekali. Jadi keselamatan kita tidak bergantung dari amal kita, usaha kita mencari jiwa, tapi karena percaya kepada Tuhan. Cuma kalau kita membawa jiwa, firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorak. Ya. Yang kedua, setiap kita membawa jiwa, ada mahkota yang disediakan bagi kita. Nah, ini penting sekali. Apakah kamu mau mendapatkan ini? Ini yang menjadi tugas kita. Jadi satu jiwa dalam satu tahun. Pegang baik-baik. Kalau kamu nikah nanti mau pindah ke Jawa terus. Berpikir. Nanti kalau kamu masa rencana kamu ke depan gimana mengenai pelayanan? Dengan beban yang diberikan ke Pak Tumi ke Komai kali ini. Ya, sebenarnya sebelum saya menerima dari Pak Tumi itu sebagai koordinator acara, saya sudah bilang pertanda alam semesta tidak setuju. Kalau
bilang kalau saya tuh bakal pindah ke Malang. Saya bakal tinggal di Malang nanti kalau ada acara di sana juga. Karena saya harus ikut calon istri juga yang bekerja di sana dan tidak bisa di sini maksudnya. Nah, jadi waktu itu saya sempat bilang ke Atomik, saya bisa ngasih pelayanan buat Tuhan selama di Bekasari sih. Waktu itu saya belum. Jadi sedih gini sih. Aduh, melo miris tuh ya. Bikin kita sedih. Aduh, lagi sini Gua telepon lagi. Selama masih di sini belum pindah ke Malang, mau menunaikan dulu tanggung jawab di sini. Begitu kira ya. Kita coba. Host. Hari ini kita kerjain host dulu. Hari ini. Aduh, ini dia. Ya, misalnya tadi Pak Tony tanya misi gereja baptis. Tadi Angel udah bilang, Nia udah bilang kasih Tuhan dengan segenap hati. Si Noldi udah bilang kasih sesama manusia seperti diri sendiri. Sadik udah bilang membaptiskan. Masih ada 2 lagi. Apa tuh namanya? Yang keempat itu dari Sadik itu apa tadi? Sadik? Oh, Sadik tadi membaptiskan. Membaptis orang itu kan. Nah, itu Sadik. Saya ingatnya yang kelima, Pak. Yang kelima. Yang kelima itu mengajarkan firman Tuhan dalam kata-kata. Apa pemberitaan. Nah, yang keempat ini agak rancu soalnya. Kata-kata saya jadi bingung ya, Pak. Yang keempat penginjilan ya kalau nggak salah. Yang keempat Sadik tadi udah sampaikan. Oh ya itu. Yang ketiga. Ya membaptis orang yang percaya pada Tuhan. Itu yang keempat. Ketiga. 5 memuridkan sudah benar tadi. Yang ketiga? Yang ketiga apa tuh namanya? Ketiga itu Matius 28:19. Ya. Apa tuh namanya? Oh ya, pergi dan menjadikan. Pergilah. Pergilah. Ya, menjilat ya. Oke Pak Tony, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada lagi pertanyaan atau mungkin kuis, saya serahkan kepada host dan teman-teman. Tapi saya terima kasih untuk setiap materi yang disampaikan dan juga apa yang saya sampaikan. Mari kita setia melayani Tuhan dimanapun. Hari ini kita berada di Mekarsari, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak tahu hari esok. Mungkin esok, mungkin lusa. Michael ada di Malang. Akan ada Michael baru di sini. Amin. Amin. Gitu. Dan Michael juga doakan, kita dukung supaya dimanapun Michael berada, tetap juga setia melayani. Amin. Dan pengalaman melayani di Mekarsari akan menjadi modal bagi siapapun, termasuk Michael, untuk melayani di tempat yang baru. Kita tidak akan mungkin menjadi orang asing, orang yang nol banget dimanapun kita berada, karena memang kita sudah dipakai oleh Tuhan. Kira-kira begitu. Semangat terus melayani Tuhan, sukacita melayani Tuhan. Soli Deo Gloria. Salam. Kali. Oke. Mati kan. Habis. Ya.